Yang pernah muda, mana suaranya? Kita mengudara di Muda Bersuara. Balik lagi nih kita Apa? di sini. Iya, di sini. Bosen ya? Bubarin aja lah nih. Podcast apa sih? Yang dengerin gak ada. Konsep gak ada. Udah effort loh kita. Effort sih. Jadi ya mudah-mudahan ini episode terakhir. Bareng sama Fizli dan juga Kak Regi. Benar. Di hari ini ya. Di hari ini. Di hari Kan nggak ini. tahu di episode selanjutnya. Karena kasihan udah capek. Iya. Udah kita abuse dari tadi Benar. bro. Udah di abuse. Benar. Oke. Halo muda-mudi, balik lagi di Muda Bersuara nih. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Fizli. Dan juga mungkin yang nonton episode sebelumnya ada... Oh bukan. Salah program. Beda podcast. Sorry. Beda podcast. Jadi Sorry, Kak Regi sorry. ini dia baru pertama kali nih datang ke Muda Oh Bersuara. first time. First Ini time. first time. Luar biasa Kak Regi, terima kasih banyak. Yo, sama-sama. Ya. Sama-sama. Atas waktunya, Atas mau mampirnya. waktunya. Coba boleh framing dikit gak sih? Iya boleh. Nggak, di sini emang kita konsepnya be yourself. Iya, jadi Iya. ini wadah kita untuk melepaskan topeng kita Iya. sehari-hari. Benar. Oke. Gitu. Di sini kita tuan rumahnya. Tuan rumahnya dan di Iya. sini gak ada bintang tamu. Benar. Karena semuanya adalah tuan Tuan rumahnya. rumah. Oke. Gitu. Jadi Semuanya nih tuan rumah. jadi kita ada dua tuan rumah lagi hari Oke. ini. Ada Kak Regi dan juga Fizli. Ya, betul. Oke. Oke, mungkin buat yang nonton episode sebelumnya udah kenal sama Fizli lah ya. Udah 3 episode di podcast lebih, kita. lebih kelelah gak sih orang Enggak kayaknya lah. ini Enggak lah. Mirip Dian Sastro gak mungkin lah. Enggak dong. Kalau Kak Regi mungkin boleh memperkenalkan Oke. diri dulu nih ke penonton kita yang jutaan ini juga. Iya. million views Iya, ya. benar. Iya, million. 2 berbentuk orang, sisanya astral. Sisanya bot ya, bot. Iya, sisanya bot. Jadi kita semua jadinya yang kita tonton jutaan kali. Boleh Kak Regi monggo. Oke, thank you udah diundang nih. Gue juga bingung nih. Yang lainnya pada pengalaman podcast kayaknya gue doang yang ya baru banget masuk di dunia podcast atau sebagai narsum lagi. gitu Sama kan. kita juga baru 3 episode ini aja. Jadi juga baru podcast hari iya, ini. baru Iya, hari Jadi ini, narsum baru- kan hari ini. baru hari ini, iya. Oke, perkenalan singkat aja. Gue Regi, tinggal di Bekasi. Sekarang kesibukannya kerja di agensi lah, salah satu Iya, agensi digital gitu Keren. kurang lebih. Jadi Kak Regi ini adalah seorang kreatif director ya. Ya Iya. bisa dibilang gitu. Bukan seonggok ya. Kalau seonggok lu. Sejumput, kalau gue sejumput kayak dipungut gitu. Kalau gue Iya. Oke, jadi topik kita hari ini adalah kita mau ngobrolin soal keturunan. Waduh. Iya. Iya. Boleh. Dimana tadi sempat kita ngobrol di belakang kamera, kita punya perbedaan pandangan nih sama kedua narasumber kita. Kedua tuan rumah kita. Iya. Oke. Gitu ya. Malah jadi dapat nama program baru gak sih? Iya, benar. Jadi gua itu punya keyakinan bahwa punya anak satu itu udah kebanyakan. Jadi one is too much Oke. gitu kan. Bisa setengah nggak? Apa? Setengah. Kadang-kadang aja lah gitu maksudnya. Enggak Atau lah. 0,5. Iya. Enggak, gua Lebih ke kamera ya, kamera apa ya? Bener, 0,5. Zoom. Kalau Dika mungkin lo mau punya anak satu aja atau sebanyak-banyaknya? 11. Enggak 11 juga ya. 11 Halilintar. Paling 11 iya. sulung sama 11 tulung semua, istri gue 11 berarti. Biar jadi kesebelasan bola. bener. Ya kalau cowok semua ya. Ya emang gak cewek gak boleh main bola. Ya kan nggak bisa satu sama cewek. Oh iya benar. Nggak bisa dong. Oke, gimana jadi sih lo? kalau gua kan menganut anak satu cukup gitu kan. Hmm. Satu udah lebih dari cukup lah. Kalau Ya. lo? Kalau gue ya gue pengennya lebih dari 1 cuman nggak lebih dari 2. Lebih dari 1 tapi nggak lebih dari 2. Iya. Artinya 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 2 1,5. aja cukup. 2 aja cukup. 2 aja cukup. Tapi gak sulung semua kan? Enggak dong. Ada bungsunya maksudnya. Ada bungsunya Ada. kan? Bagus sih. Ayo marah nanti Apa? kalau selung semua. Waduh. Gak Bu Ayu nih, emang parah nih orang nih. Bilangin Bu Ayu nih dia. Jadi gue. lo. Jadi gue. Emang soal lempar-lempar bola panas, gue lumayan inilah. Lumayan handal. Lumayan handal. Nah sementara di Di seberang kita. di tim B, kita lempar ke tim B. Iya. Sekarang di tim B merasa bahwa
punya anak itu jangan satu kalau bisa Iya. gitu kan. Jadi di sini gue minoritas nih yang punya mazhab ya. Iya. Nah tapi kan Anak di sini kan satu. kita yang dari kita berempat yang udah nikah kan kita Iya. Oke. gitu. Kita Berarti gue kalau gak nikah sama lu kan? Bukan artinya gue nikah sama dia. Bukan. Iya. Kan di antara kita Mungkin berempat, gini. di antara kita berempat kan yang udah nikah kita. Iya, Iya, benar. Mungkin Nggak kalau gitu, kalau nggak kita gitu. lebih ke perspektif anaknya mungkin. Iya, Kalau benar. kalian Iya. orang tua, Orang orang tua. tua Iya, ya kan? iya. Benar. Kan kita kan sebagai anak juga gitu Iya, loh, yang benar. ada yang tunggal, ada yang punya Gak adik ada- kakak gitu. Gak ada loh. campuran, ada juga Iya, gak ada iya. campuran. Ini emang tim tunggal dan tim gak ada campuran. benar, benar. Nah, sementara di tim B itu menganut mazhab bahwa kalau tadi ya punya anak jangan lebih dari satu. Karena Fizli only child ya, Iya. anak tunggal. Dia punya pemikiran sendiri yang mungkin nanti lo bisa bagiin ya insight-insightnya ke penonton kita yang jumlahnya luar biasa banyak ini Iya. gitu kan. Iya. Nggak salah. Kesalahan. Bak banget cuy. Iya. Bak banget gue sampai kewalahan kadang-kadang nanggepin DM. Gue pengen pusing ngeliatin komen-komennya. Iya. Kok tulisannya no comment ya? Gitu. Gitu sampai lu jangan ngeremehin kuota gue bang gitu. Podcast cuma 30 menit apaan 2 hari bang katanya. Tolonglah. Kita juga punya terbatas lah kemampuan kita kan. Oke, kembali lagi ke topik awal kita. Mungkin karena gue minoritas menurut jadi Gue capek ketawa. karena gue minoritas jadi mungkin gue boleh berpendapat duluan ya karena nanti Iya. akan dibantah sama tim B dan juga partner gue yang satu lagi Iya. bahwa kenapa kemudian gue punya argumentasi anak satu itu udah cukup. Kebanyakan kan lo bilang. Iya, one is too much. Hmm. Kebanyakan. Jadi pertama biaya sekolah mahal banget coy. Iya. Ya kan? Maksudnya secara financially gue juga udah prepare bahwa gue pengennya anak gue satu tapi emang bener-bener bisa gue perjuangkan maksimal lah gitu ya dari sisi finansialnya gitu. Biaya sekolah, terus kehidupan yang akhirnya gue berikan gitu ya. Gue pengennya bener-bener quality over quantity gitu. Terus yang kedua, gue punya ketakutan tersendiri terhadap gue takut nggak bisa ngasih kasih sayang yang sama. Walaupun ya kalau lo punya anak lagi pasti akan lo sayang gitu ya. Cuman gue takut nggak bisa semaksimal. Nggak ketika balance gua- ya? Iya. Karena power balance udah nggak ada kan. Iya, Sekarang kan benar. yang ditarik Iya, seimbangan iya. kan. Agak susah tuh nggak balance. Kalau masih ada power balance mungkin gue bisa pertimbangin gitu. Dan gue pernah ketipu. Katanya power balance bisa nyembuhin cancer. Gue juga kayak, hah masa sih bang gitu. Masa power balance Iya bisa lagi, nyembuhin gue cancer? juga pernah punya lagi. Iya kan gitu yang sampai dikalung-kalungin gitu. Iya. Mungkin nyembuhin zodiak cancer mungkin ya. Benar, Iya. benar. Mood swingnya. Iya, benar, mood benar. swingnya benar. Oke, itu yang kedua. Gue takut nggak bisa sesayang itu sama anak gue yang kedua seperti gue sayang sama anak gue yang pertama. Dan yang ketiga, situasinya adalah istri gue itu punya isu sama kesehatan. Oke. Jadi ketika hamil anak pertama itu, ya dinamikanya luar biasa yang akhirnya gue nggak mau lagi itu kejadian gitu loh. Keulang lagi gitu kan. Karena wah lumayan lah perjuangannya gitu yang lumayan traumatis juga buat gue gitu. Dan yang keempat terakhir gue nikah di usia yang cukup muda, which gue nikah umur 22. Istri gue umur 21 gitu kan. Dengan kita langsung punya anak aja itu menurut gue ngerasa kurang spend time berdua nih sama istri gue gitu kan. Karena kita langsung sibuk kerja apa segala macam, terus ada anak yang emang nggak bisa kita tinggal gitu kan untuk kita bisa liburan berdua bareng dan lain sebagainya gitu. Jadi gue pengennya dengan gue punya anak satu yang which menurut gue cukup, itu ketika kita dia udah mulai gedean dikit, gue bisa nih balas dendam gitu ya, pacaran after marriage sama istri gue gitu ya, kayak tur kemana, jalan kemana dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya gue simpulkan bahwa kayaknya satu aja cukup deh gitu. Oke. Kalau menurut tim B, Tim B. tim B atau partner saya yang hari ini tidak sependapat sama Tim B dulu saya. ya, tim B Tim B dulu. Tim B dulu aja. Kalau menurut lu
punya Oke. anak tunggal tuh gimana? Boleh Kak Regi dulu deh. Oke, dari gua. Mungkin ya tadi dari perspektif anak ya. Iya. Karena kan gue belum berkeluarga juga gitu. Mhm. Kalau gue mikirnya mungkin cerita ke belakang sedikit ya, gue sempat punya adik, tapi adik gue sekarang udah meninggal, udah almarhum. Jadi jadi sekarang gue ya kayak anak tunggal lah gitu. Kalau gue mikirnya lebih ke kalau misalnya dia sendiri gitu atau jadi anak tunggal atau kayak gue sekarang mungkin jadi nggak punya temen untuk cerita gitu. Karena kan temen itu nggak harus semua yang temen dari luar ya. Iya. Kadang tuh keluarga itu udah teman pertama kita gitu kan. Apalagi yang kita rasa bisa cerita deket bareng gitu. Nah, gue ngerasanya kalau cuma sendiri tuh takutnya nggak ada hal-hal yang bisa diceritain di keluarga terdekat lah gitu. Ibaratnya ya waktu itu sama adik gue gitu ya, kayak posisi sekarang. Dulu adik gue ya salah satu orang, mungkin orang yang paling tahu banyak cerita gue lah gitu. Ya sekarang jadi ya gue nggak ada temen cerita, apalagi tambah gue yang mungkin backgroundnya gue juga sedikit introvert ya, mungkin bukan sedikit lah, banyak gitu introvert gitu kan. Sekarang ditambah lagi gue sendiri, jadi nggak ada temen cerita aja. Jadi gue mikirnya kalau sendiri itu ya jadi takutnya gitu, karena gue ngalamin hal yang sama, takutnya anak itu nggak punya temen cerita gitu. Itu doang sih gitu. Oke. Iya. Dari tim B silakan. Ibu Fizli. Kalau dari gua, aduh, Waktunya 1 menit ya. Kayak debat cagup ya. Kayak debat cagup ya jadinya ya. Kalau dari gua, karena gue mungkin anak tunggal, tapi memang bedanya kalau gue tuh hanya anak tunggal kayak dari silsilah apa sih namanya? Keluarga inti. Kakak aja. Sisanya sebenarnya waktu dari gue kecil sampai gue udah umur 11-an lah, sebelum 20 tuh sebenarnya banyak yang tinggal di rumah, keluarga dari bokap dan keluarga dari nyokap. Yang maksudnya puji Tuhan alhamdulillah bokap dan nyokap gue kebetulan orang-orang yang lumayan dipercaya sama keluarga lainnya untuk kayak jadi tempat merantau rumahnya. Oke. Jadi pertama kali merantau ke Jakarta, rumah gue tuh singgah pertama untuk Oke. lo mulai kerja lagi. Shelternya Jadi, nih ya. ya, jadi Oke. walaupun gue tunggal, secara diri gue sebenarnya punya banyak teman. Maksudnya banyak keluarga yang bahkan umurnya lebih dewasa Oke. pada saat gue umur yang lebih kecil. Jadi kadang suka ketarik lebih cepat dewasa. Oke. Karena perbincangan yang diomongin kan gue denger gitu. Dan bokap nyokap gue pun memperlakukan mereka tuh sama, manggilnya papa mama. Oke. Jadi gak ada bedanya. Nah cuma ketika hidup sudah mulai di kehidupan seharusnya, which means sudah pas besar atau mungkin di umur-umur yang pada saat itu gue ada case yang ini tuh tidak bisa dilakukan oleh orang lain selain gue yang keluarga inti. Oke. Nah itu lumayan ada dampaknya. Contohnya gini, kalaupun gue ditanya suatu saat gue mau punya anak berapa, kayaknya gue akan bilang mungkin 2. Oke. Minimal 2. Saya tapi kalau gue 2 aja gitu. Kenapa? At least kayak lo nanti anak lo tuh bisa punya temen diskusi, bener kata Kak Regi, punya temen buat diskusi. Karena kayak gue yang orangnya ternyata nggak gampang cerita, butuh kayak orang pertama yang bisa jadi tempat percaya gue untuk bercerita gitu loh. Nah terus yang kedua, kadang ada yang contohnya nih, kalau lo punya kakak atau adik, lo tuh bisa punya bayangan akan dunia lebih awal daripada lo anak tunggal, lo figure out sendiri. Oke. Gitu. Jadi misalkan bahkan kayak ngambil keputusan, mungkin lo lebih banyak pertimbangannya kalau misalkan lo anak berdua bersaudara, karena lo punya pertimbangan opsi dari kakak lo atau adik lo gitu, ada perbandingannya. Tapi kalau lo sendiri, lo tipikal orang yang kayak di depan mata gue harus gue putusin cepet, karena kalau nggak ada pilihan lain. Oke. Jadi lo nggak punya opsi kayak gitu. Jadi bahkan positifnya mungkin lo bisa jadi anak yang baik-baik karena lo tahu kalau nggak lo siapa lagi. Tapi bisa juga itu jadi sebuah trigger yang membuat ya karena kan anak cuma gue doang yang gimana ya. Jadi balik lagi sih ke masing-masing orang. Jadi akan ada sebuah kemungkinan antara hitam atau putih gitu, paham gak sih? Iya. Jadi bedanya kalau lo kakak beradik, lo masih bisa ada opsi, lo masih bisa abu-abu, tapi lebih terarah gitu karena ada figur selain orang tua lu. Apalagi mungkin kalau lu tuh bokap nyokapnya tuh yang aktif bekerja. Kalau gue lihat kan kayak gue nih ke depannya mungkin kayaknya kayak umur-umur kita tuh yang tipikal orang tuanya nanti yang sama-sama membantu mencari penghasilan. Karena kita tahu susah banget kan zaman sekarang. Bener, life is getting hard bro. Iya, jadi pada saat susah itu lo mungkin sebagai istri juga udah langsung peka mau bantu suaminya pas segala macam. Jadi itu yang membuat
nanti si anak ini ada potensi untuk tidak punya sosok di dalam rumah, bahkan sama mbak. Kalau mbak ya kita tahu sekarang mbak banyak yang kayak jahat gitulah sama anak-anak. Nah jadi at least ada yang memastikan satu sama lain gitu loh. Jadi ada yang apa ya, nggak sendirian banget. Terus sama contoh tiba-tiba nanti kayak ada sakit atau misalkan contoh antara ayah atau ibunya anak kita tuh meninggal, contohnya kita meninggal gitu, atau sakit yang parah atau butuh penanganan, butuh penanganan, ya anak lo jadi ini sendiri, maksudnya dia cari jalan sendiri, cari ini sendiri, kayak pasti ada momen dimana kayak, gue harus gimana ya, mau nanya tapi bingung, tapi harus kelar, tapi harus gitu sih menurut gue. Jadi ya mungkin nggak semua orang di fase yang sama kayak gue. Ada yang mungkin anak tunggal kaya raya, princess gitu ada. Dan tapi gue rasa kalau untuk hal-hal yang secara psikologi itu kurang lebih sama sih. Bedanya dia kebingungan dalam kemanjaannya atau kebingungan dalam masalah hidupnya. Oke. Kayak gitu sih. Jadi lo nggak bisa bagi body ya sama saudara atau sama siblings gitu kan, karena lu bener-bener sendiri gitu ya. Iya kayak tipikalnya, jadi apa yang depan mata lo, pilihannya adalah lo jalanin, nggak mungkin ditinggal. Karena kalau kalau ditinggal lo nggak punya siapa lagi yang backup lo gitu. Iya benar. Contohnya nih kayak misalkan ya, anak lo ada yang ngisengin. Oke. Di satu sekolah contohnya. Iya. Anak lo nggak punya siapa-siapa yang belain. Teman-temannya belum tentu mau belain kalau ada apa-apa. Iya kan? Tapi kalau dia ada kakaknya, adik gue tuh gitu. Atau sebaliknya kakaknya dibully, lo ngapain kakak gue, contoh kayak gitu. Dan itu berlangsung sampai udah agak gede. Nanti dia contohnya mungkin kalau adiknya perempuan, ada yang nyakitin contohnya, ada cowok atau apa yang jahat, cewek-cewek yang bully dia. Terus contohnya kakak atau adiknya laki-laki atau sesama perempuan. Jadi ada yang kayak memastikan si anak ini tuh apa ya, bukan tercover, apa sih, kayak secure, pertolongan pertama gitu loh. Iya. Jadi dia nggak pusing sendiri. Dia punya shoulder to lean on lah gitu ya. Kayak gitu. Ini maksudnya pandangan gue gitu, walaupun gue Itu nggak lo pernah. alamin nggak? Kalau jujur kalau bully enggak. Tapi kayak pada saat berbagi cerita itu gue susah banget. Makanya mungkin banyak orang yang ngira kalau akhirnya gue kayak keras, padahal tuh bukan keras di semua orang. Mungkin kayak di depan keluarga gue kayak keras karena gue nggak mau nunjukin gue pusing, gue nggak mau nunjukin gue kebingungan sebenarnya. Tapi kalau misalkan di sisi tertentu ya jadinya kayak ke stigma gitu, paham gak sih lo? Kayak anak tunggal tuh selalu dibilang keras karena dipikir dia hanya hidup sendiri, hanya ini apa ya, karena emang itu nggak punya pilihan lagi. Kayak gitu, paham gak sih? Karena tuh kan gue research juga kan, maksudnya sebelum gue memutuskan untuk kayak punya satu anak gitu ya, gue research ke teman-teman gue yang anak tunggal gitu, which mereka bilang fine. Gue fine kok gitu. Tapi lu gak kesepian? Enggak, karena kan lu di sekolah ada teman. Lo apalagi zaman sekarang lo berteman lebih gampang gitu kan, ada gadget apa segala macam gitu. Walaupun emang resikonya juga tinggi ya, kita ngandelin teknologi gitu. Cuman beberapa teman gue ngerasa kayak I'm fine, dia bilang. Ketika gue di sekolah gue punya teman dekat, gue bisa punya sahabat dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut mereka punya siblings atau enggak itu nggak terlalu impactful gitu. Kalau dari hasil research gue ya, gue nanya beberapa orang lah, ini salah satu perspektif baru nih gitu, bahwa kalau bisa janganlah gitu. Di umur-umur tertentu, sebelum di umur gue yang sekarang ini, kayak di bawah 25 gue dulu totally fine. Sampai ini lah umur 22 lah, totally fine, kayak gak ada bedanya, gak ngerasain kesepian. Cuma mungkin kayak ada masa dalam hidup lu yang mungkin mengakibatkan lu harus kayak bertindak sesuatu, atau misalkan contoh kayak let's say belum nikah deh, orang tua lu cuma nunggu siapa? Lu doang sih. Sama kayak nanti suatu saat anak lo cewek cowok. Nah ya kan, kebayang dong, gue udah kebayang banget jadi anak lo gitu loh. Jadi misalkan nih tiba-tiba mungkin kayak lo udah pengen punya mantu, bukan mantu dulu karena pasti biasanya kalau bapak pengen tahu nih anaknya siapa yang jaga, ya kan. Bapak lo udah pengen punya mantu nih, kayak pengen tahu nih siapa nih laki-laki yang mana nih yang jadi pasangan anak gue gitu kan. Nah terus habis itu
lu Terus anak gue masih keasikan kerja gitu kan. itu kayak kata-kata anak zaman sekarang sih yang kayak keasikan kerja segala macam. Tapi lo nya udah mulai worry gitu kan. Ya itu pasti jadi pertimbangan juga, akhirnya kayak anaknya aduh kok gue belum bisa menuhin keinginan orang tua gue ya. Apalagi mungkin kalau lu punya anak yang patuh sekali juga sama lo sama istri lo gitu. Itu ada secara nggak langsung timbal balik kayak Pressure-nya gitu. gitu ya. Pressure yang bukan disengaja tapi karena dia rasa cintanya sama orang tua gitu, paham gak lo? Iya, paham. Kalau lu gimana? Lo Kalau mau punya gua- anak 7 katanya. Tadi 11. 11. Gue mau punya kurang anak dikit. anaconda. Enggak. Anjing. Enggak lah, 2 sih kalau gue ya. 2. Maksudnya biar kayak di rumah nggak sepi-sepi banget lah. Pertama. Jadi ya gue pengen punya anak 2 tuh, pertama biar rumahnya tuh nggak sepi. Terus kedua ya menurut gue keluarga harmonis itu anaknya 2. Bikin jumatannya di rumah tiap hari. Tiap hari tapi rame. Enggak dong. Terus. Terus kalau gue tuh apa ya? Ya biar ada temennya aja sih, bener. Kalau semuanya udah dikatain Fizli, udah. Oh gitu. Itu Valid pendapat ya? gua. Valid ya. Sama kayak Fizli lah gitu. Iya, Sama kayak sama Fizli kayak lah Fizli. gitu. Karena kan lu juga anak, lu bukan anak tunggal kan? Bukan. Lo anak bungsu. Anak bungsu. Dari berapa sih? Dari berapa? 3 bersaudara gue. 3. Kalau lo dari berapa? 4. Anak Empat. anak sulung. Anak sulung. Oh. tadi Sulung ya. dari 4. Tapi lo cowok sendiri. Enggak. Adek gue cowok 3. Oh. Enggak dong. Satu cewek. Adik lu cowok 2, 1 cewek. Adek gue cowok 2. Iya. Bener. Maksudnya totalnya 3 sama lo kan. Bener sama gua. Bener. Gitu. Gue koreksi tuh. Gue koreksi. Iya. Karena kalau gue mikirnya gini, karena gue udah punya plan untuk gue punya anak 1, jadi emang gue create anak gue untuk ya udah lu nggak akan punya siblings gitu. Oke. Which artinya lu mesti dekat sama sepupu, Sama sama anak-anaknya adik gue, sama anak-anaknya kakak gue gitu kan. Artinya lu mesti dekat, yang akhirnya gue kondisi ini. Jadi kita sering staycation gitu ya. Jadi dia benar-benar attach sama adik sepupunya atau kakak sepupunya gitu yang kan. dianggap adik sendiri ya. Yang akhirnya dianggap adik sendiri gitu. Dan sebaliknya, mereka nganggep anak gue sebagai Kakaknya. kakaknya Iya. dia gitu kan. Jadi emang secara apa ya, kayak environmentnya udah gue bentuk bahwa lo ada kemungkinan lo akan sendiri gitu. Iya. Lo nggak akan punya adik dari bokap nyokap lo gitu kan. Artinya lo akan punya adik dari Keluarga besar. keluarga besar yang harus lo treat sebagai adik lo juga gitu kan. Dan alhamdulillahnya anak gue juga ngerti gitu. Dia sekarang umur tahun ini 7. Tahun ini 7 tahun. Tapi jujur SD. itu kayaknya yang disetting sama bokap nyokap gue juga. Yang tadi gue bilang ada keluarga yang tinggal di rumah gue. Nah waktu abang gue yang meninggal itu sama sedihnya. Karena kayak lo bilang, jadi lo setting supaya itu tuh beneran kakak lo apa beneran adek lo, itu dilakuin yang sama. Cuma pada saat keluarga inti ternyata beda juga gitu. Iya. Tetap anak lo yang punya kuasa penuh atas lo contohnya. Oke. Atas istri lo. Nggak mungkin kan sepupunya yang ngambil keputusan. Oh, benar, gitu. benar. Lebih ke pada saat keputusan tertentu itu sih maksud gue yang oh ternyata ini something loh Iya. gitu. Tapi gue mau nanya dikit. Boleh Tadi kan lo bilang gara-gara mungkin keputusan lo untuk berkeluarga atau punya anak 1 itu karena salah satunya finansial gitu kan. Lo Iya. pengen mempersiapkan anak lo kalau bisa total habis-habisan. Iya. Kalau lo let's say lo nggak punya masalah di finansial, oke lo udah cukup lah ya, settle lah udah cukup. Ya Raffi Ahmad lah. Iya. Iya benar. Raffi Ahmad gitu. Iya, iya, Kalau nggak benar. ada masalah itu, lo masih punya mau anak mungkin Tunggu punya ya. nambah gitu ya. Still Oh masih. Oke. Oke. Karena tetap menurut gue quality over quantity sih. Oke. Kayak sebanyak apapun yang gue punya akan gue kasih ke dia sebanyak itu gitu loh. Maksudnya gue pengen dia memiliki apa yang gue punya lah gitu, nggak dibagi. Walaupun emang kalau misalkan nanti ya kita nggak tahu ya, Allah ngasih tiba-tiba gitu kan, ngasih dia adek gitu kan, ya udah mau gimana ya kita terima gitu kan. Cuman as long as masih bisa gue kontrol, tetap sih keputusan untuk punya anak 1 itu Selama masih berjalan sesuai plan ya. Iya, selama iya. masih berjalan sesuai plan. Kecuali Benar. lo udah kejebolan kan itu bukan plan lo kan. Iya, Udah benar. plan yang di atas. Benar, udah plan yang di atas. Tapi gue kepo deh. Tadi kan lo bilang supaya nggak terbagi. Itu sebenarnya
ada secara lo sadar nggak sadar terpengaruh karena anak sulung nggak dulu? Sebenarnya gini, ketika gue punya gue 4 bersaudara ya, gue punya 3 adik, yang dimana gue nggak ngerasa nyokap gue membeda-bedakan gitu kan, which menurut gue bokap nyokap gue bener-bener oke lah dalam mendidik Parenting. anak-anaknya gitu ya, dalam parenting. Cuman ketika lo punya gini, orang tuh makin banyak orang yang ada di rumah lu, friksinya akan semakin kencang gitu kan, akan semakin kencang gitu kan, dan potensi orang yang nantinya satu melenceng, satu begini, satu begitu akan semakin gede, instead of orangnya cuma sedikit gitu kan, lo akan lebih gampang kontrolnya. Nah itu yang kejadian di keluarga gue. Adik gue ada yang ya terlibat inilah itulah gitu kan, segala macam ya, kenakalan remaja lah gitu kan. Yang akhirnya gue mikir, oh jangan-jangan karena anaknya banyak, jadi nyokap gue agak lost di satu titik nih. Misalkan kayak ketika nyokap gue dinas keluar kota berapa tahun gitu kan. Nah itu akhirnya adik gue nggak punya sosok nyokap di rumah. Which ketika gue pikirnya gini, ketika anaknya cuma satu, ya udah lu bawa aja gitu kan. Lu bawa aja pindah gitu semuanya. Atau bokap lu dinas gitu keluar kota selama sekian lama, ya lu bawa aja semuanya. Toh orangnya nggak banyak gitu kan. Nah ketika anaknya banyak gitu, jadi pertimbangannya akan jauh lebih banyak kan. Dan gue ngelihat nyokap gue itu tidak bisa menikmati masa tuanya dengan untuk mencintai dirinya sendiri lah gitu. Semua dicurahin buat anak-anaknya gitu. Which gue ngerasa banget kalau orang tua gue sayang banget lah sama kita berempat. Cuman akhirnya gue ngeliat kok lu jadi gak nikmatin hidup ya gitu. Karena lu terlalu fokus untuk gedein anak-anak lu. Anak lu udah mulai menua, sementara anak lu masih perlu ini, perlu itu gitu loh. Jadi gue ngeliatnya kayaknya gue nggak mau itu kejadian gitu loh. Gue pengen gue sama anak gue sama-sama menikmati hidup kita bersama gitu loh. Jadi gue bisa nikmati hidup gue, sementara gue bisa memberikan kenikmatan itu ke anak gue gitu. Karena sama ketika lu nggak happy, lu gimana bisa share happiness ke orang lain kan? Setuju. Gitu. Ingetan. Nah sekarang kalau Dika, lu kan berapa? 4 ya? 3. Sorry, lo 3. Tapi kenapa lo akhirnya malah mengurangi quantity itu, jadi mau 2 aja gitu? Apa pertimbangannya? Enggak ada pertimbangan sih sebenarnya, cuman kalau 3 menurut gue too much aja gitu. Jadi ya gue pengennya ya kalau bisa sepasang aja gitu loh, cowok cewek gitu ya. Ya udah, jadi kalau apa ya, terkadang tuh kalau ada yang ketiga tuh rasanya Emang orang gimana ketiga gitu. tuh gak boleh. Emang nggak boleh, orang Kayak ketiga. gue nih anak Lu orang ketiga. ketiga, Emang nggak iya. boleh. Gue tuh ngerasa ya di keluarga gue tuh ngerasa karena gue gapnya terlalu jauh sama kakak gue. Yang pertama gue beda 9 tahun, yang kedua gue beda 7 tahun. Jadi tuh gue kayak gimana sih, anak yang di apa ya, gue ngerasanya ya, jadi anak yang di apa ya, bukan ditelantarin juga, cuman kayak Nggak masuk aja kan? nggak masuk bergaul aja ya kan gitu. sama kakak lu kan. Ya, Apalagi itu cewek juga. ya dua-duanya kan. Apalagi dua-duanya cewek. Nah ya udah, maksud gue kalau emang lu mau punya anak, kalau nanti gue mau udah punya anak lagi gitu misalkan, nah gue maunya tuh gapnya nggak terlalu jauh. Pertama 2 hari lah. Hari ini lahiran nih anak pertama. Lusa lahiran lagi udah enak. Biar zodiaknya sama. Iya, zodiaknya sama. Nggak pusing tapi tuh. itu bisa loh, Apa? bisa. Coba dik. Cuman istrinya gak bisa satu. Oh benar. Anjing nih orang. Bener kan? Iya. Anjing bener juga. Iya, cuman kan gue maunya satu aja bro, iya. gak usah banyak-banyak. Soalnya di depan podcast ini. Iya benar. Enggak lah, tapi gue maunya satu aja. Satu aja. Satu aja udah repot. Iya. Oh repot dik emangnya dik. Repot lah. Oh, Masa repot gue harus pindah-pindah rumah kan gak mungkin. Benar. Repot Berbagi kan. ya. Benar. Iya. Udah satu iya, aja iya, cukup. iya. Nah Bahaya ini podcast ya. Agak bahaya. jadi ya gue pengennya tuh ya udah 2 aja gitu loh. Dan kalau 2 itu gue pengennya tuh maksimal gapnya 3 tahun lah maksimal banget ya. Jadi misalkan kayak adiknya masuk SMP, kakaknya masuk SMA. Nah itu kan gapnya nggak terlalu jauh kan. Jadi kakaknya tuh bisa cerita nih ke adiknya nih SMA kayak gimana, kayak gitu loh. ngelem yuk. Waduh. Beda pergaulan. Beda. Dewasa sebelum waktunya jadinya. Ya gue sih pengennya kayak gitu sih. Jadi kayak lebih ke keluarga harmonis aja lah. Iya, benar. Iya, berempat aja gitu. Cukup kok. Oh sama satu lagi pertimbangan gue kenapa ini kemudian gue mantapin gitu ya.
untuk punya anak satu karena banyak fase di hidup gue yang keputusan-keputusan yang diambil bukan berdasarkan kemauan gue, Oke. bukan berdasarkan pertimbangan gue, which kayak menikah aja itu berdasarkan kemauan orang tua gitu. Oh. Jadi kayak semi arranged marriage gitu. Yang ya walaupun gue dinikahkan sama pacar gue pada saat itu ya, cuman gue ngerasa kayak bener nggak sih ini kayak gini gitu kan. Gue nikah umur 22, semester 7 masih skripsian dan lain sebagainya gitu. Dan banyak hal lain yang kamu ini aja, kamu ini aja, kamu itu aja, Diatur kamu ini ya aja. jadi Iya, diatur. gitu. Jadi ketika gue punya kuasa, bukan kuasa ya, kayak Kuasong. Power. Kuasong. kuasong. Oh ya, dia tuh punya kuasong. ketika gue punya keleluasaan lah ya, gue punya keleluasaan untuk menentukan sesuatu dalam hidup gue ya, gue pengen berpegang teguh sama itu gitu loh. Ini keputusan yang udah gue ambil, yang dimana mungkin orang lain boleh berpendapat lah, cuman itu ya itu keputusan gue gitu. Jadi kayak nyokapku juga bilang jangan satu lah gitu kan, jangan satu lah. Nah di situ gue mikir kayak ini adalah fase di mana gue memutuskan gimana hidup gue ke depannya gitu. Dan gimana hidup anak gue ke depannya gitu. Jadi please respect. Tapi lu bisa nentuin akhirnya kayaknya gue satu aja, itu pas di kapan gitu fase untuk lo bisa nyampe ke keputusan itu tuh di kapan?